Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syamsuar, kelas PTKB dengan NIM 220950272, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer yang dibimbing oleh Pak Suhartono Eskom Mkom dan Andi Rahmat B SPD MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang memori virtual. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu latar belakang, demand pegging, page replacement, alokasi frame, tracing, dan contoh sistem operasi. Yang pertama latar belakang. Nah, memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Nah, kita bisa lihat gambar yang saya tampilkan di sampingnya mengenai memori virtual lebih besar daripada memori fisik. Selanjutnya yaitu demand pegging. Demand pegging adalah sistem pegging dengan swapping. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input-output lebih rendah. Kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang digunakan. Nah, ini adalah gambar sistem pegging dengan swapping. Nah, untuk membedakan antara page pada memori dengan page pada disk digunakan valid-invalid bit. Tabel page untuk page yang berada di memori diset valid, sedangkan tabel page untuk page tidak sedang di memori, ada pada disk atau diset invalid. Ini adalah contoh gambar beberapa page tidak sedang berada di memori. Demand page. Nah, prosedur untuk menangani page fault seperti gambar di samping ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan pada page sedang tidak berada di memori. Yang kedua, jika acuan invalid dilakukan trap ke sistem operasi. Yang ketiga, sistem mencari frame kosong. Yang keempat, sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. Yang kelima, tabel page di reset, bit valid invalid di set 1 atau valid. Yang keenam, instruksi di restart. Nah, kita bisa lihat gambar di samping ini mengenai langkah-langkah bila terjadi page default. Selanjutnya, performance demand pegging. Nah, demand pegging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah akses time ke memori dan P adalah probabilitas terjadi page fault. Maka efektif access time didefinisikan sebagai EAT sama dengan dalam kurun 1 kurangi P X MA tambah PX page fault time. Nah, ada beberapa langkah yang diperlukan untuk melayani page fault. Tidak semua langkah diperlukan pada setiap kasus. Pada beberapa kasus terdapat 3 komponen utama dari waktu pelayanan page fault, yaitu pertama melayani interrupt page fault, yang kedua membaca page, yang ketiga memulai kembali proses. Selanjutnya page replacement. Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel page dan tabel lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Nah, ini adalah gambar kebutuhan akan page replacement. Nah, ada pula langkah-langkah untuk page fault yang memerlukan page replacement. Yang pertama, carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. Yang kedua, carilah frame kosong dengan cara yang pertama, bila ada frame kosong, gunakan. Kedua, bila tidak ada, gunakan algoritma page replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Yang ketiga, simpan page korban ke disk. Ubah tabel page. Nah, baca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru. Ubah tabel page. Yang keempat, mulai kembali proses user.
Selanjutnya, algoritma page replacement. Terdapat beberapa algoritma page replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma page replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata page fault terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dari memori reference dan menghitung jumlah page fault. String mengacu ke memori disebut reference string. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Yang pertama, algoritma FIFO. Algoritma FIFO merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah page dibawa ke memori. Nah, ini adalah gambar algoritma page replacement FIFO. Yang kedua, algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penentuan dari Beledi anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata page fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fault terendah untuk jumlah frame tetapi sulit implementasinya. Nah, ini adalah gambar algoritma page replacement optimal. Yang ketiga, algoritma least recently used. Nah, algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini, algoritma page replacement LRU. Nah, untuk mengimplementasikan algoritma LRU digunakan dua model. Yang pertama counter, yang kedua stack. Yang pertama itu counter. Setiap entry table page diasosiasikan dengan sebuah time of use dan sebuah clock logika atau counter ditambahkan ke CPU. Clock ini dinaikkan untuk setiap acuan ke memori. Jika sebuah acuan ke page dibuat, ini clock register di copy ke time of use pada tabel page untuk page tersebut. Yang kedua stack. Stack dari nomor page diatur. Jika sebuah page digunakan acuan, maka page dihapus dari stack dan meletakkan pada top of stack. Dengan cara ini, stack selalu digunakan page yang di bagian bawah untuk page LRU. Yang selanjutnya, alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Terdapat dua bentuk algoritma alokasi yaitu equal allocation dan proportional allocation. Pada equal allocation, jika terdapat m frame dan n proses, maka setiap proses dialokasikan sejumlah frame yang sama. Pada proportional allocation, setiap proses dialokasikan secara proporsional berdasarkan ukurannya. Selanjutnya, alokasi global dan alokasi lokal. Page replacement adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiple proses yang berkompetensi mendapatkan frame, algoritma page replacement dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu global replacement dan local replacement. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyelesaikan suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Padahal local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Nah, ini berikutnya adalah tracing. Nah, kegiatan aktivitas paging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Nah, efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma lokal atau priority placement. Nah, kita bisa lihat di sini gambar tracing. Nah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.